Shalom, puji Tuhan. Petang ini saya akan menyampaikan firman Tuhan perihal doa yang berkuasa. Dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 16, di situ dikatakan, doa orang benar besar kuasanya. Di situ disebut doa orang benar. Adakah manusia yang benar? Semua manusia berdosa. Tetapi yang dimaksud dengan orang benar itu adalah orang yang percaya Yesus sudah berkorban untuk menebus dosa kita. Dan Yesus sudah bangkit menjadikan kita umat beriman. Dan yang disebut orang benar itu bukan artinya manusia tidak berdosa, tetapi orang yang dibenarkan oleh Allah. Oleh karena penebusan dosa kita di kayu salib oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, jadi dikatakan di sini doa orang benar, itu maksudnya kita yang manusiawi, natural, itu dihubungkan dengan Allah yang supernatural. Manusia bisa berhubungan dengan alam dunia, bisa berhubungan dengan manusia, tapi tidak semua manusia berhubungan dengan Allah yang supernatural. Bedakan hidup tanpa Tuhan, hidup dengan Tuhan. Kalau kita hidup dengan Tuhan, kita disebut orang benar, bukan karena kita manusia suci, tapi kita manusia yang dibenarkan. Kalau seorang anak dosanya diampuni oleh orang tuanya, maka anak itu dianggap benar. Dosanya tidak dituntut lagi. Di sini dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Karena hidup kita yang fana dihubungkan dengan hidup Allah yang baka. Hidup kita yang natural dihubungkan dengan Allah yang supernatural, jadi kita mempunyai satu kuasa, besar kuasanya. Jadi nomor satu, bila kita berdoa dalam nama Yesus dan kepada Yesus, jadi kita bisa aja sebut dalam nama Yesus, tapi itu tidak ada di dalam hati kita. Banyak orang sudah sekali berdoa itu kadang-kadang salib, menolak setan salib. Enggak ada artinya itu. Sebab yang menolak setan itu bukan salib. Tapi hati kita yang menghormati Yesus, percaya akan dia. Kalau kita baca Yohanes 16 ayat 23 dan 24, di situ dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menyampaikan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya supaya penuh sukacitamu. Semua orang bisa berdoa dalam nama Yesus. Tapi apakah itu keluar dari hati? Apakah itu keluar dari mulut? Tapi Tuhan berjanji kalau kau berdoa kepadaku, kamu akan menerimanya. Mintalah, maka kamu akan menerimanya supaya penuh sukacitamu. Jadi jauh di dalam hati kita yang bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, berdoa dalam pengharapan. Adakah orang berdoa itu dalam pengharapan yang penuh? Aku tidak mampu Tuhan, tapi Dikau mampu. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 11 dan 12
dikatakan demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan sesuatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Doa itu harus disertai dengan pengharapan yang pasti. Tidak goyang, pasrah tuntas. Dan Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Manusia hidup dari pemikiran, penampakan, bisa percaya kalau kita lihat. Gua nggak percaya kalau kau belum lihat. Manusia tidak. Tetapi saudara sekalian, iman itu adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita belum melihat secara mata, tapi mata iman kita ini percaya. Seperti saudara datang tiap minggu berbakti kepada Tuhan, percaya. Dan kita akan menerima surga, kita belum pernah lihat surga, tapi kita percaya. Jadi iman itu dasar dari sesuatu yang kita harap. Sepertinya kita melihat tapi bukan dengan mata jasmani, tapi kita melihat dengan hati kita apa yang dijanjikan Allah. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita bisa membuktikannya dari iman kita. Bahwa kita akan masuk surga. Bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan di dalam awan yang mulia. Itu semua sudah sekalian iman yang berdasarkan pengharapan yang teguh. Kalau sebuah kapal dihantam badai, maka dia lebih baik beristirahat, menepi, lalu membongkar jangkarnya. Jangkar kapal itu diturunkan sehingga kapal itu tetap di situ. Tidak akan dibawa kemana-mana. Pengharapan kita itu seperti jangkar yang teguh. Demikian juga kita berdoa dalam pengharapan. Seperti itu kita berdoa dalam hati yang penuh berharap. Ketiga, berdoa dengan yakin sambil mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6 dikatakan tentang itu. Ya, berdoa dengan yakin sambil mengucap syukur. Itu dikatakan dalam Alkitab, sekalian Filipi 6, berdoa dengan yakin. Jadi orang yang mengucap syukur itu belum dapat, tapi yakin. Belum dapat, sudah yakin. Bukannya yakin kalau sudah dapat. Itu bukan iman. Itu bukan pengharapan. Tapi kalau kita beriman, kalau kita punya pengharapan dengan sungguh-sungguh, saudara sekalian, maka kita memenuhi syarat doa orang benar. Kemudian berdoa senantiasa sebagai napas kehidupan. Kita bernapas dan kita tidak pernah berhenti bernapas. Kalau kita bernapas, kita hidup. Orang yang percaya Tuhan, dia nggak pernah berhenti berdoa. Sebab doa itu napas rohani kita. Kalau di dunia kita bernapas itu dengan O2. Lalu kemudian membuang CO2. O2 kita isap. Tidak pernah berhenti kita bernapas. Juga
kita mempunyai napas yang rohani yang berhubungan dengan alam surga. Kalau orang bernapas cuma dalam alam dunia, sebentar habis dan lenyap, orang pun mati. Tapi kalau kita bernapas dengan napas rohani, kita akan tetap hidup, bahkan hidup kekal. Seperti Enoh, dia terangkat naik ke surga. Demikian juga kita memiliki napas rohani yang tidak putus-putusnya. Kemudian Tuhan mau supaya kita berdoa itu senantiasa. Ya, sebagai napas rohani di sana. Jadi kita itu seperti bernapas tidak pernah putus. Begitu juga firman Tuhan, kita berdoa itu berhubungan dengan Allah dalam surga. Kita orang Kristen itu baru bernilai di hadapan Tuhan kalau kita ada napas ke surga. Ada napas. Jadi jangan sampai lupa orang Kristen itu cuma dua. Satu, menyelidiki Alkitab atau mendengar firman Tuhan. Dua, berdoa, berhubungan. Dua pokok ini harus ada dalam hidup kita masing-masing. Nah, sekarang kita melihat jenis-jenis doa. Doa yang paling banyak, baik di rumah maupun di gereja, adalah doa pengakuan dosa, lalu minta ampun sama Tuhan. Ini paling banyak. Manusia sadar banyak kesalahannya. Itu sebabnya sudah sekalian doa pertama yang paling banyak dilakukan oleh manusia itu adalah doa mohon ampun dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita lihat orang yang bernapas rohani berhubungan dengan Tuhan itu, kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Sehingga Tuhan itu mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan itu. Ini luar biasa. Itu sebabnya doa yang paling banyak itu adalah doa pengakuan dosa, disebut dalam bahasa Inggris confession. Ya. Doa minta ampun dosa. I confess my sin. Aku mengakui dosaku, Tuhan, ampunilah aku. Sesudah kita diampuni dosa, rasanya lapang. Daud berkata ketika dia berbuat dosa, mengambil istri orang, istri Uria, jiwaku tertekan. Jiwaku masuk dalam bencana. Tidak tahan dia. Kalau orang menyembunyikan dosa, maka batinnya tertekan. Kita harus segera minta ampun sama Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 7-11 kita baca. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaranku janganlah kau ingat Tuhan. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia. Sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan. Jadi bukan kita baik, tapi Tuhan itu baik. Jadi kita diberi kelapangan untuk menghadap Dia, memohon ampun kepadanya. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat.
Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita berada di dalam dosa kesal, jangan simpan dosa. Orang yang menyimpan dosa itu sudah sekalian gelisah hidupnya, tidak tentram hidupnya. Lagi pula banyak penyakit, banyak ketegangan. Tapi kalau kita tidak menyimpan dosa, muka itu bersinar. Hidup kita terang. Sebab itu datanglah kepada Tuhan. Mohon ampun dosamu dan jangan berbuat dosa lagi. Doa yang kedua setelah mohon ampun itu disebut doa mohon berkat. Biasa manusia kalau sudah minta ampun, dosanya rasanya bersih, dia lapang hatinya untuk minta berkati aku Tuhan. Berkati aku Tuhan. Satu petisi, satu permohonan. Orang baru bisa srek hatinya kalau dia sudah diampuni dosanya, langsung dia mohon berkat. Jadi doa nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan permohonan untuk keperluan pribadi kita. Supaya kita diampuni, supaya kita diberkati. Doa macam begini yang paling banyak. Tapi kita yang berhenti sampai tingkat ini, biasanya orang cuma minta ampun dosa, minta berkat. Minta ampun dosa, minta berkat. Naik lagi. Yang ketiga, saudara sekalian, adalah doa syafaat. Doa syafaat itu disebut intercession. Bahasa Indonesia antar. Misalnya ada bus antar kota, ada bus antar provinsi. Ya, dari Jawa sampai ke Palembang. Itu antar provinsi. Melewati provinsi Jawa Barat sampai ke provinsi Sumatera Selatan. Itu dia berdiri di tengah-tengah. Begitu juga orang berdoa syafaat itu, ya, itu dia berdiri di tengah-tengah. Memohonkan keselamatan untuk orang lain. Memohonkan pengampunan untuk orang lain. Misalnya kita memohon, ini doa permohonan untuk orang lain itu lepas dari kepentingan pribadi kita. Semata-mata ditujukan kepada orang lain. Contoh misalnya kita berdoa buat negara, bangsa kita. Kita berdoa ini eskalasi politik Indonesia meningkat menjelang pemilihan umum. Jangan sampai terjadi perang yang membahayakan rakyat dan bangsa. Jadi itu sebabnya kita bersyafaat, intercession, meminta pertolongan Tuhan supaya negeri dan bangsa kita. Ini untuk orang lain, untuk negeri, untuk bangsa, untuk kota kita. Lepas daripada kepentingan pribadi kita. Semata-mata demi orang lain. Semata-mata demi pihak ketiga. Kita berbeban untuk orang lain. Kita punya teman lagi diganti ginjal. Saya punya teman lagi ganti ginjal. Sudah 5 hari ini di Jakarta. Kita doa untuk dia. Kita menangis untuk dia. Kita meratap untuk dia. Bukan untuk kita. Itu namanya doa syafaat atau intercession. Contoh Keluaran 32 ayat 32 berbunyi demikian. Tetapi sekarang kiranya engkau
mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Di padang gurun, Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke negeri Kanaan. Tapi bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras hatinya, banyak dosanya. Sehingga Tuhan bilang, aku tidak akan mau lagi berjalan untuk bangsa ini. Tapi Musa sedih melihat bangsa ini kalau dihukum. Sebab itu Musa menjadi perantara. Meminta ampun, mintakan ampun. Tuhan, biarlah namaku dihapus. Asal bangsa ini diampuni dosanya. Jangan hapus mereka. Jangan dibinasakan mereka. Coret namaku dari buku kehidupan. Asal mereka diampuni. Tapi Tuhan menjawab, bukan kamu, tapi setiap orang berdosa akan kena hukuman. Aku masih mau berjalan dengan kamu. Musa sebagai pemimpin rela mendoakan, bersyafaat untuk umatnya. Nomor 1, pengakuan dosa. Nomor 2, mohon berkat. Ini paling banyak. Ini ditujukan untuk kita pribadi. Tetapi doa syafaat tidak untuk kita. Kita mendoakan keluarga kita. Perlu kita bersyafaat. Coba perhatikan ayah kita sudah berbakti kepada Tuhan atau belum. Ibu kita sudah mengenal Tuhan apa belum. Jangan sampai mereka itu berjalan sepertinya di pinggir jurang, lalu sebentar jatuh ke dalam jurang neraka. Berdoa buat ayahmu, berdoa buat ibumu, berdoa buat adikmu, kakakmu. Syafaati dia, terus berdoa. Allah itu Maha Kuasa. Saya dari Kalimantan Tengah, ya lahir di sana, kemudian SMP di Banjarmasin, lalu pergi ke Malang. Di Malang saya mengenal Tuhan. Lalu saya pikir papa mama masih aja Tiamyo. Saya dulu paikui di Yolongkong 12 kali paikuinya. Yolo Popo Oma 7 kali. Tiap tanggal-tanggal tertentu seisi rumah kita kirim uang ke surga. Ya, bikin tuh. Dibakar uangnya, uang-uangan. Kertas merang. Sebenarnya kita bodoh amat. Kita bilang kita kirim uang ke surga. Padahal kertas yang paling rendah mutunya distempel, tak gitu. Kirim uang ke surga. Itu dulu sudah sekalian. Tapi sudah itu saya percaya Tuhan Yesus. Sesudah saya percaya Tuhan Yesus, saya mendoakan papa, mama, paman, bibi, Itio, semua doain. Dengan hati sungguh-sungguh, saya melihat mereka itu seperti di pinggir jurang. Dan sebentar lagi kecemplung masuk dalam neraka. Sedih hatiku. Semestinya kita semua begitu hatinya. Adik kita di mana? Kakak kita di mana? Paman kita di mana?
Saya berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan menjawab doa. Kenapa? Doa saya yang bersungguh-sungguh itu didengar Tuhan. Pecah itu peristiwa G30S PKI, jenderal dan letnan dibunuh, dimasukkan di lubang buaya, Indonesia jadi kacau balau, lalu kemudian ya komunis membunuh orang yang pro pemerintah, tapi sudah sekalian komunis akhirnya dihancurkan, membunuh. Itu 1960 berapa ya? 65. Mungkin sudah belum lahir. Itu di Indonesia, riuh, bunuh-bunuh, culik-culik. Ada satu pendeta yang mau dibunuh. Dia lari ke Kalimantan. Dia tidak punya saudara di Kalimantan. Tapi papa saya melihat ada orang asing yang termangu-mangu. Lalu ditanya dari mana, mau kemana. Oh, saya pendeta, cari teman di Pangkalan Bun. Tapi teman saya itu sudah pergi ke tempat yang lain. Jadi saya kehilangan teman yang saya tuju. Jadi itu pendeta itu diajaklah ke rumah. Sebab papa saya itu hormat sama mertuanya. Ya. Oma saya itu orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kristen yang taat sekali berbakti. Meskipun di Pangkalan pun belum ada gereja. Dia pergi ke gereja di Banjarmasin, ibu kota. Lalu kemudian dia pulang ke Pangkalan Bun, ceritakan pada anak cucunya. Saya adalah cucu yang paling dekat sama si Oma, yang mau mengantar dia ke gereja. Padahal gereja belum ada, yang ada asrama tentara, orang Ambon, Manado. Di situ diadakan kebaktian. Si Oma itu, wah, itu laki-laki banyak, tentara banyak, perempuan hampir tidak kelihatan, sedikit sekali. Tapi Oma tidak peduli. Dia masuk asrama tentara, dia kebaktian di situ. Biasanya dia kebaktian di Banjarmasin. Tapi sekarang dia kebaktian di Pangkalan Bun, tidak ada gereja. Dia setia, luar biasa setianya. Ya, dan Oma itulah yang memberi teladan saya hidup untuk percaya Tuhan Yesus Kristus. Oma itu tidak bisa menyanyi, tidak bisa mengerti not. Jadi saya mengajarkan not nyanyian. Saya tuntun si Oma karena saya sudah sekolah diajarkan do, re, mi, fa, sol. Saya masih ingat nyanyiannya. Indahlah bukit, indah sawah ladang, dan gunung-gunung menjulang. Tetapi Yesus jauh lebih indah. Dia hartaku yang termulia. Kira-kira begitu. Saya ngajari Oma nyanyi. Ya. Kalau malam, tinggal sertaku, kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Kita mohon supaya Tuhan tinggal menyertai kita. Itu Oma menuntun saya menuntun Oma menyanyi. Saudara, luar biasa. Itu pendeta yang sesat di Pangkalan Bun. Diantarkan ke Oma itu. Lantaran di Pangkalan Bun tidak ada gereja, maka diadakan persekutuan doa di rumah kami.
Gara-gara G30S pendeta lari, lalu kami berdoa di rumah, tempat persekutuan doa. Dan sesudah itu baptisan pertama diadakan. 14 orang dibaptis pertama kali dalam keluarga kami. Jadi saya bilang luar biasa. Keluarga kami itu diselamatkan Tuhan. Tumbalnya adalah 7 jenderal di lubang buaya. Dan kami diselamatkan. Jadi doa orang benar itu besar kuasanya itu ini. Kita mohon keselamatan untuk orang lain, untuk keluarga. Doa syafaat bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain, keluarga kita. Ya, lepas daripada kepentingan sendiri, tapi kepentingan pihak ketiga itu intercession. Ya, doa yang keempat adalah kalau tadi 1-2 untuk diri kita, mohon ampun dosa, mohon berkat. Maka doa yang ketiga, doa syafaat itu untuk orang lain, untuk negara, untuk bangsa, untuk Presiden Jokowi, untuk pemerintahan. Itu doa syafaat. Tetapi kemudian doa yang keempat, itu pengucapan syukur kepada Tuhan. Pengucapan syukur kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris, Thanksgiving. Orang Amerika setiap tahun mengadakan doa Thanksgiving. Ya, pengucapan syukur. Biasanya mereka potong kalkun. Ya, ayam yang gede itu. Kalkun namanya. Tiap tahun. Tapi sayang sudah merupakan upacara. Bukan lagi doa dengan segenap hati. Tapi doanya sekedar upacara. Ini selalu diadakan di Amerika. Tapi yang Tuhan mau kita berdoa dengan segenap hati. Adakan pengucapan syukur kepada Tuhan. Ini tidak minta, juga tidak minta untuk orang lain atau negara bangsa. Tapi doa pengucapan syukur ini langsung kepada Tuhan atas berkat-berkatnya, atas pertolongan-pertolongannya, atas kesembuhan kita, atas pertolongan Tuhan. Misalnya kita punya perusahaan jatuh, tapi kita berdoa Tuhan buka, Tuhan berkati usaha kita, ya berkat, bersyukur kepada Tuhan, ya mungkin keadaan yang baik, mungkin rasa damai, berhenti perang. Kalau kita melihat dalam kota Tasikmalaya banyak perang waktu zaman DI dulu. Saya masuk Tasikmalaya, di Gunung Galunggung itu masih ada Kartosuwiryo. Perang di jalan itu Cempaka Warna. Ya. Kalau pukul 6 sore DI turun. Tembak. Menakut-nakutin rakyat. Dia minta sumbangan untuk makan. Dia minta beras. Dia minta segala. Atau mereka merampok. Orang Tionghoa paling banyak korban. Itu sebabnya maka satu kali pemerintah mengumumkan bahwa orang Tionghoa tidak boleh ada di kampung-kampung. Semua harus
pindah ke kota. Itu sebabnya makanya di kota Tasikmalaya orang Tionghoa pada ngumpul. Atas instruksi pemerintah tidak boleh ada di kampung. Kalau di kampung tidak ditanggung keselamatannya. Saudara jadi aneh ya. Kenapa Tasikmalaya orang Tionghoanya banyak? Lah itu sejarahnya. Itu sejarahnya. Ketika DI mengamuk sudah sekalian. Pemerintah tidak menjamin keselamatan yang di luar kota. Tapi yang di dalam kota. Itu sebabnya kita terlepas dari itu kita mengucap syukur. Mazmur 18 ayat 33 sampai 35. Di situ dikatakan Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan yang membuat jalanku rata. Allah yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Allah yang mengajar tanganku berperang sehingga tanganku dapat melenturkan busur panah, busur tembaga. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan yang membuat kita dalam peperangan, kita dilatih Tuhan. Kita dulu tidak bisa berperang, ya. Allah itu pendekar kita, ya. Tuhan itu mengikat pinggang kita, mengajar kita, ya. Allah itu mengajar tanganku berperang sehingga tangan lenganku dapat melenturkan busur. Itu doa syukur ketika kita dilepaskan oleh Tuhan, ya, dari segala macam bencana. Tidak ditujukan kepada manusia, tetapi langsung kepada Tuhan rasa terima kasih. Ketika kita mendapat pertolongan, ketika mendapat berkat. Kalau kita tiba-tiba anak kita dilamar orang, ya, dan kita dapat menantu yang baik, aduh kita bersyukurnya bukan main pada Tuhan. Banyak orang anaknya kawin sama orang yang tidak benar. Itu neraka dalam kehidupan. Tapi kalau kita lihat anak itu baik, kita dapat berkat, kita dapat kesembuhan, kita dapat rasa damai, kita memanjatkan doa syukur. Syukur kepada Tuhan. Thanksgiving. Thanksgiving. Beri syukur kepada Tuhan. Lalu setelah Thanksgiving, kita mengucap syukur. Tuhan turunkan berkat, kita mengucap syukur. Tuhan turunkan damai, kita mengucap syukur. Tuhan berikan jodoh buat anak kita mengucap syukur. Itu Thanksgiving. Atas berkat-berkat Tuhan. Tapi doa yang kelima, kita tidak lagi mengucap syukur. Kita tenggelam dalam pemujaan. Doa yang kelima itu sudah sekalian, ya, pemujaan. Sudah terlalu banyak kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan atas kita luar biasa. Sekarang aku memuja Tuhan. I adore you. Bahasa Inggrisnya adoration. Aku memuja Tuhan. Ya. Harus menyatakan diri kita dalam penyembahan. Adoration itu sudah sekian satu penyembahan. Kita khusyuk bersama dengan Tuhan. Kita tidak bersama orang lain. Kita masuk kamar kita tutup pintu, kita memuja Dia, khusyuk, berterima kasih. Doa pemujaan.
dalam kehusukan dengan Tuhan, halik Sang Pencipta. Ya. Ini namanya pemujaan. Kita baca Mazmur 63 ayat 7 sampai 9. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu yang menopang aku. Ini pemujaan. Kalau pemujaan itu kita sendirian. Ada waktunya kita doa bersama istri, bersama anak-anak. Tapi ada waktunya kita belajar berdoa untuk kita mengucap syukur. Adoration. Menyendiri dengan Tuhan. Khalik Sang Pencipta. Kalau banyak berkat, kita tidak minta-minta lagi. Kita merasa kita diberkati Tuhan luar biasa. Tinggal ada pemujaan. Dalam ayat Alkitab seringkali Tuhan Yesus bangun pagi-pagi, terus pergi ke atas bukit dan berdoa kepada Bapa Surgawi. Seperti itulah doa pemujaan atau adoration. Kemudian yang terakhir adalah doa peperangan. Nah ini dia. Doa peperangan. Spiritual war prayer. Perang dalam roh kita. Dan kalau kita sudah berdoa peperangan, pasti kita menuai jiwa-jiwa. Kita mau menyelamatkan jiwa, doa peperangan. Misalnya anak kita kelakuannya tidak baik, suka mabok-mabok, ya, pergaulannya tidak baik, sudah harus merebut dia dari tangan setan. Jangan biarkan anak kita celaka. Jangan biarkan anak kita berlebur dalam dosa. Kita berperang, meminta kelepasan dari Tuhan. Nah, doa peperangan itu kita bisa memenangkan jiwa. Disebut spiritual war prayer. Perang dalam roh. Demi keselamatan orang lain. Keluarga, teman-teman yang kita kenal. Kita baca Yesaya 62 ayat 1 sampai 2. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Sion itu menunjukkan kesucian firman Allah. Oleh karena Sion itu, bukit Sion itu tempat berdiamnya Allah. Jadi oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenaran bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti suluh. Kalau kita mau menyelamatkan orang, kita perang. Kita tidak bisa diam. Tidak bisa diam. 62 Yesaya, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri.
Saudara-saudara, inilah doa peperangan. Kita lihat lagi dalam doa peperangan itu apa yang harus kita buat. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Begini firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Ayo kenakan semua senjata Allah. Kita mau doa peperangan untuk orang tua kita, untuk ibu, untuk ayah, untuk adik, untuk kakak. Selamatkan dong mereka. Kita tahu ada keluarga kita tukang minum-minum mabok. Atau kita tahu ada keluarga kita tukang main judi. Atau orang tua, ada keluarga kita ada yang suka bercabul, bersundal. Itu kita masuk dalam doa peperangan. Supaya nyawanya tertolong. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan penguasa, melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan ya roh-roh jahat. Jadi kita tuh tidak sadar. Ada orang yang rasanya cari duit saja. Pikiran dan perasaannya dipengaruhi oleh roh jahat. Dia nggak sadar. Rasanya biasa aja. Ya. Kayak orang dunia biasa aja. Tapi dia masuk gereja. Rohnya dikuasai hal-hal begitu. Ya. Kita mesti melawan dalam peperangan. Ya, kemudian kita baca Matius 4 ayat 1 sampai 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Terus, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis itu paling mencobai kita dalam soal makan. Ayo, lu gak bisa makan, lu gak punya duit buat beli beras. Beras makin hari makin mahal, gaji gak cukup. Iblis paling menggoda kita dalam soal makanan. Sekarang ini berita-berita di mana-mana banyak kelaparan. Sudah tahu Indonesia ini makmur. Orang Jerman sekarang kelaparan. Perancis kelaparan. Oleh karena gandum yang dari Ukraina itu tidak dapat dikirim ke Jerman. Lagi perang di sana. Saudara aman di sini. Beras naik katanya, tapi jauh lebih aman, lebih makmur. Di Eropa sudah sekarang banyak orang kelaparan. Udah gitu mati karena kepanasan, iklim udara yang panas sekali menghantam Eropa. Indonesia ini
sekalipun panas juga, tapi kita masih bisa tahan. Saya lihat iklim di Jakarta 31, 32, 33, 34. Sekarang di Tasik mulai naik 32. Panas. Rasa nggak itu? Lalu saya ingat zaman dulu karena panas bumi, maka binatang-binatang marmut, gajah-gajah besar, brontosaurus, dinosaurus semua mati kepanasan. Apakah kita akan juga mati kepanasan? Mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Ya, masuk dalam doa pemujaan, kemudian mengikuti doa peperangan. Kalau kitab Injil itu ada 4. Menceritakan tentang Yesus dan mujizat-mujizat yang dibuat olehnya. Tapi kitab para rasul sesudah Injil, kitab para rasul itu menceritakan mujizat-mujizat oleh rasul-rasul murid Yesus. Jadi kalau rasul diberi kuasa bisa menang, kita juga murid Tuhan. Kita juga bisa menang. Saya mengikuti Yesus sudah 67 tahun. Sejak umur saya sudah sekalian 17 tahun. Plus 67 sekarang 84 tahun. Saya menang bersama dengan Tuhan. Injil firman Allah menyatakan mujizat oleh karena Tuhan Yesus bertindak sendiri. Dalam 4 Injil. Tetapi kisah para rasul menyatakan mujizat oleh murid-murid Yesus. Saudara murid Yesus, saudara juga bisa mendapat mujizat. Saudara juga bisa membuat mujizat. Dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu. Usahakan berdoa bertingkat-tingkat ini. Ya. Nah, itu sebabnya saudara, sekarang kita lihat lagi. Kisah Rasul 1 ayat 7 dan 8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Murid-murid tanya kapan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Atau kapan hari kiamat. Tuhan bilang enggak perlu tahu itu. Itu rahasia Allah. Allah saja yang tahu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Yang penting kita hidup dalam Roh Kudus. Saya sangat mendorong saudara membaca Alkitab secara teratur. Ya, baca Alkitab secara teratur. Berdoa secara teratur. Ini sekarang dunia sudah terlalu tua. Sekarang perang sudah melanda Israel. Perhatikan ya. Kalau Israel sudah mulai perang, ditindas oleh bangsa-bangsa, ini perang yang sekarang itu bisa menjadi besar. Karena Palestina akan didukung Arab, orang Arab, ya, orang Turki mendukung. Kalau di sini nanti yang mendukung tuh ya Rusia, Tiongkok saling menyerang. Yerusalem akan dihancurkan. Ini kiamat sudah dekat. Jadi jangan terus cari duit. Jangan terus, tapi perhatikan bagaimana kita mesti berdoa. Bagaimana kita mesti baca Alkitab sungguh-sungguh. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nanti kita lihat ya,
Kalau ingin maju, bertumbuh, harus baca Alkitab dan berdoa. Nanti dalam pengumuman warta gereja, anak-anak sekolah minggu berkata kalau ingin bertumbuh, baca Alkitab setiap waktu. Kalau ingin bertumbuh, berdoa setiap waktu. Anak-anak kita yang menyerukan itu. Oh, ini luar biasa. Sebab itu saudara sekalian, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 26, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dunia sekarang makin jahat, akan melawan kebenaran. Terus ayat berikutnya, ya, 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berilah kepada kami, kepada hamba-hambamu, keberanian untuk memberitakan firman. Makin hari makin tua dunia mengepung, kita mesti berdoa, beri kami keberanian Tuhan. Selama ini kami diam, tidak pernah bersaksi akan nama Yesus. Tapi mulai hari ini kita bersaksi ke dalam keluarga kita. Mengajak mereka berbakti kepada Tuhan. Jangan tinggal diam. Bersaksi kepada tetangga-tetangga kita. Bersaksi kepada orang-orang yang kita kenal. Ya, mereka mengancam kita. Tapi berikanlah kami keberanian untuk beritakan Injil. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus itu. Makin dekat Tuhan datang, makin banyak masalah. Jangan takut, kita berdoa supaya doa kita itu berkuasa. Ya, minta mujizat. Maka itu paling bagus. Tiap orang dalam gereja Betel ini kalau mendengar teman sakit, saudara sakit, siapa saja yang sakit, kita mesti doakan dengan sungguh-sungguh hati. Maka kesembuhan akan datang. Injil diberitakan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara, kalau kita memang takut, tapi kalau sudah penuh Roh Kudus, maka kita berani. Dan jangan takut. Kalau kita kepepet, kita hidup kepepet, Tuhan akan berikan Roh Kudus menguatkan kita. Sehingga kita bisa seperti itu. Ada perkara-perkara yang mengancam kita. Tapi kita bisa berkata bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan istimewa. Saudara mesti mikir, saya ini berusia 84 tahun. Dari umur 17 tahun saya penuh Roh Kudus. Sampai hari ini saya tetap bersemangat. Meskipun badan sudah lemah. Tapi semangat saya tidak luntur. Jangan pikir Julius hebat. Nggak ada yang hebat. Tapi kalau kita semua penuh dengan Roh Kudus. Mau membaca firman Tuhan sungguh-sungguh. Mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka kita dilengkapi dengan perkara ini. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 12 dan ayat 14. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Kalau kepepet bersandar sama Yesus, maka diadakan banyak tanda mujizat di antara orang banyak.
semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Mereka bersekutu dalam kelompok sel di Serambi Salomo, berdoa. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau bencana datang, kesukaran datang, kita baru bisa mengerti tentang doa-doa yang kita praktekkan itu penuh kuasa. Jangan lupa jenis doa. Pertama, doa pengakuan dosa, mohon ampun. Kedua, setelah kita mohon ampun, kita mohon berkat. Sesudah kita mohon berkat, kita sudah diberkati, lalu kita mulai mendoakan orang lain. Itu namanya doa syafaat. Tidak untuk kita, tapi memperantarkan untuk orang lain, untuk bangsa, negara, presiden. Lalu kemudian kita mengucap syukur. Tuhan memberikan jawaban doa-doa kita. Hidup kita tentram, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Thanksgiving. Langsung kita tujukan kepada Tuhan. Kelima, kita memuja Tuhan. Kalau kita memuja Tuhan seperti Tuhan Yesus, pagi-pagi benar, dia naik ke atas gunung berdoa sendirian. Kunci kamar, sembah dia, puja dia. Lalu yang terakhir doa peperangan, spiritual war prayer, demi keselamatan jiwa-jiwa, baik yang ada dalam keluarga maupun di luar keluarga kita. Maka sesungguhnya mujizat akan bertambah, orang percaya akan banyak mengenal Tuhan Yesus. Amin.